البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Atsabahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan 6 pelajaran penting seputar sirah an-nabawiyah. Pelajaran yang ke-6 yaitu seputar kemurtadan yang terjadi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan beraneka ragam syubhat yang dilontarkan oleh para setan yang mengatasnamakan diri mereka dengan ulama. Namun ulama yang menyeru kepada pintu-pintu neraka Jahannam, wal iyadu billah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca matan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Kemudian juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Atsabahullah bahwasanya para ulama sesat mereka menyatakan cukup ucapan la ilaha illallah walaupun mereka tidak mengamalkan, tidak merealisasikan daripada kandungan makna la ilaha illallah, yaitu an-nafy wal isbat. Kata mereka cukup dengan ucapan saja, walaupun mereka berbuat kesyirikan, selama masih mengucapkan la ilaha illallah aman, kata mereka. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya matan bagian atas itu, disimak baik-baik barakallahu fiik. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, wa ma'a ilmihim bi inkarihim al-ba'ts wa istihza'ihim biman aqarra bih. Kata mereka, bersamaan pengetahuan mereka, mereka tahu dengan perbuatan mereka mengingkari hari kebangkitan dan perbuatan mereka mengolok-olok, mengejek orang yang mengakuinya, masih mengakui adanya hari kebangkitan, diejek-ejek, diolok-olok. Kata mereka itu enggak masalah katanya. Yang penting masih mengucapkan la ilaha illallah. Allahul musta'an. Sudah tidak meyakini adanya hari kebangkitan, kemudian mereka mengolok-olok apa? Orang yang meyakini adanya hari kebangkitan, kata mereka enggak masalah. Nah, selama mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Kita lihat aja biar tambah jelas. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan Atsabahullah, wa yaqulun, dan mereka mengatakan idza qala la ilaha illallah wa huwa yunkirul ba'tsa yasiru musliman. Lihat ini syubhatnya. Mereka mengatakan apabila orang sudah mengucapkan la ilaha illallah walaupun dalam keadaan dia mengingkari hari kebangkitan, maka dia dikatakan muslim. Dikatakan muslim. Padahal tidak ada yang meyakini, tidak ada juga yang mengatakan hal seperti ini barakallahu fiik dalam artian hari kebangkitan enggak ada kecuali orang kafir. Iya kan? Yang mengatakan hari kebangkitan tidak ada. Kita hidup dan mati hanya mengikuti apa? Perputaran waktu katanya. Setelah hidup kematian terjadi, sudah enggak akan dibangkitkan lagi, kata mereka. Yang ucapan seperti ini orang-orang kafir. Antum melihat sendiri dalam surat apa barakallahu fiik? Nam At-Taghabun itu, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang kafir kan? Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu, qul bala wa rabbi
la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mereka beranggapan bahwasanya mereka alla yub'atsu, enggak akan dibangkitkan lagi. Sudah mati ya udah gitu katanya. Allah musta'an. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul bala wa rabbi," katakanlah, bahkan demi Rabbku, la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Sungguh kalian akan dibangkitkan, kemudian kalian akan dikabarkan tentang apa yang dulu kalian kerjakan di dunia. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah taala mudah. Dan kita lewati kan, kalau cuma membangkitkan sesuatu yang sudah pernah Allah taala ciptakan sangat mudah. Kenapa? Mewujudkan sesuatu yang enggak ada aja mampu, apalagi cuma mengulangi. Iya atau tidak? Mewujudkan sesuatu yang enggak ada aja bagi Allah taala sangat mudah, apalagi kalau cuma mengulangi. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana awal permulaan dulu kami ciptakan, kami nanti akan ulangi kembali ciptaan tersebut. Naam. Dan kamilah yang akan melakukannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Barakallahu fiik. Bagi Allah taala semuanya itu mudah. Wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz. Bukan perkara sulit itu semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat lagi. Fa haula'i muslimun madama annahum yaqulun la ilaha illallah walau ankarul ba'tsa. Lihat ini. Allahul musta'an. Syubhat setan ini ya. Syubhat setan yang mengatasnamakan diri mereka dengan ulama. Bayangkan ini. Mereka itu muslimun selama mereka mengucapkan la ilaha illallah walaupun mengingkari hari kebangkitan, muslim katanya. Allahul musta'an. Lihat ini. Ma hadat tanaqud wal iyad billah. Kontradiksi apa seperti ini? Wal iyad billah. Berlindung itu hanya kepada Allah taala. Walladzi yaqulu hadza laisa minal awam. Yang mengucapkan seperti ini bukan orang awam. Kalau orang awam masih mending, mungkin orangnya bodoh, enggak paham. Tapi yang mengucapkan ini, kata beliau, walladzi yaqulu hadza laisa minal awam. Yang mengucapkan ucapan seperti ini ternyata bukan orang awam. Innahum ulama. Lihat ini. Mereka-mereka ini yang mengucapkan ini para ulama. Jadi ulama terbagi dua kan, ulama su sama ulama khair. Ulama yang baik sama ulama yang buruk. Ulama yang baik adalah ulama yang menyeru kepada pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ulama su adalah para ulama yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Naam. Jadi Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, yang ngomong seperti ini bukan orang awam. Akan tetapi yang ngomong seperti ini pun apa? Tingkatan ulama. Ulama'un fil fiqh wan nahwu was sarf. Lihat ini. Ulama dalam ilmu fikih, nahwu dan saraf bahkan. Lakin fil aqidah ma 'indahum wala habba khardal minal ilmi sahih. Penting ini. Tapi ulama tersebut masalah akidah tidak memiliki sedikit pun, tidak pula sekecil biji sawi pun daripada ilmu sahih, enggak punya. Punyanya cuma ilmu nahwu, punya saraf. Ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu fikih punya, tapi akidahnya tidak sahihah, berbahaya. Ini para ulama telah menyebutkan bahwasanya ilmu alat boleh dia pelajari, tapi jangan sampai melupakan ilmu ghayah. Ilmu ghayah itu ilmu puncak. Paham ya? Nah, ilmu alat seperti nahwu, saraf, paham ya? Fikih, ini termasuk ilmu alat. Paham ya? Untuk memahami agama dengan benar, tapi ilmu ghayah yaitu akidah sahihah, tauhid, paham ya? Itu nomor satu. Kalau fikihnya bagus, nahwunya masya Allah, sarafnya luar biasa, tapi akidahnya rusak, tauhidnya nggak punya, rusak juga kan? Makanya beliau sebutkan di sini, ulama ini hanya ulama fikih, nahwu dan saraf, tapi akidahnya ternyata apa? Tidak punya akidah yang sahihah, walaupun sekecil biji sawi. Aqidatuhum aqidatul mutakallimin. Lihat ini. Akidah mereka ternyata akidah apa? Mutakallimin. Diperhatikan. Akidah mereka ternyata akidah mutakallimin. Akidahnya orang-orang ahlu kalam, orang-orang filsafat. Paham ya? Yang sudah kita lewati berkali-kali, orang-orang filsafat itu barakallahu fiik, biasanya mereka hanya mengandalkan logika atau akal. Paham ya? Nah, mereka mempertanyakan suatu pertanyaan yang jauh daripada pertanyaan para salaf. Nah, ilmu yang bagaimana kemarin? Ilmu yang la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus.
Yang haus semakin haus, yang sakit tambah parah. Itu ilmu kalam. Allahul musta'an. Naam. Dilihat lagi, disimak lagi barakallahu fiik. Wala yadrusuna tauhid. Dan mereka tidak mempelajari ilmu tauhid. Ini bahayanya di sini. Hanya belajar nahwu sharaf tapi enggak peduli tauhid. Ini keliru. Kenapa keliru? Nahwu dan sharaf kan ilmu alat. Ilmu alat ini gunakan untuk memahami akidah yang benar. Gunakan untuk apa? Mempelajari ilmu tauhid. Lihat ini. Wala yadrusuna tauhid min kitabillah wa min sunnati Rasulillah sallallahu. Mereka tidak mempelajari tauhid dari Al-Qur'an dan tidak pula dari sunnah Rasulullah sallallahu. Wa inna yadrusuna qawaidal mantiq. Nah, ini parahnya sini. Justru mereka apa? Mempelajari kaidah-kaidah mantik, ilmu barakallahu fiik, ahli kalam. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Biasanya ilmu kalam itu, ilmu mantik atau orang-orang yang mempelajari filsafat, barakallahu fiik, kalau tidak dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bingung terhadap agamanya. Bingung terhadap gerakan diri sendiri pun bingung. Kemudian bingung terhadap penciptanya, siapa sebenarnya, di mana. Bingung mereka. Karena yang dipelajari bukan apa? Akidah yang sahihah. Nah, kita lihat wa ilmul kalam, dan yang mereka pelajari ilmu kalam. Wa aqaidul mutakallimin alladzina yaqulun, dan akidah-akidah ahlul kalam yang mereka mengatakan yakfi annaka tuqir bi anna Allahu wal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit. Coba dipahami baik-baik ini tauhid apa ini. Kata mereka, cukup bagimu kamu mengakui, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Tauhid apa ini? Tauhid apa namanya? Rububiyah. Kata mereka cukup. Kita katakan enggak cukup. Kenapa enggak cukup? Kaedahnya ingat-ingat. Tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Harus. Kalau cuma tauhid rububiyah saja enggak cukup. Iblis pun meyakini dan mengakui itu. Bahwasanya Allah Ta'ala Rabb. Sudah dipahami? Fir'aun meyakini walaupun tidak mengakui. Paham ya? Walaupun tidak mengakui Allah Ta'ala itu Rabb, karena dia sombong, mengatakan ana rabbukumul a'la. Padahal keyakinan dia itu yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu Rabb-nya. Tapi dia karena sombongnya dia enggak mau mengakui, cuma meyakini saja. Enggak cukup juga kan? Fir'aun. Barakallahu fiik. Terus bagaimana biar cukup dan juga terkondisikan? Mustalzimul tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah harus dia mentauhidkan al-uluhiyah. Karena syahidnya di situ. Barakallahu fiik. Walaupun dia barakallahu fiik mengatakan kami yakin Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta, kemudian menghidupkan, mematikan, tapi dia nyembah kuburan. Kemudian minta kepada si mayit, minta kepada orang-orang udah mati. Berarti kan belum mentauhidkan apa? Tauhid uluhiyah, enggak cukup. Kita lihat ini ucapan ahlu kalam ini. Cukup bagimu bahwasanya apa? Kamu itu mengakui Allah Ta'ala itu pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Faqat katanya. Hada huwa tauhid indahum. Inilah tauhid menurut versi mereka. Allahul musta'an. Ini enggak benar ini ya. Karena apa? Karena kalau dengan versi mereka seperti ini ya banyak sekali orang-orang yang meninggalkan apa? Ibadah yang benar, nyembah berhala, nyembah patung, nyembah kuburan. Kan gitu. Karena kalau kita lewati dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim, banyak sekali kan pertanyaan-pertanyaan yang Allah Ta'ala ajukan tentang barakallahu fiik kisah para nabi dan rasul, bagaimana yang mereka ajukan kepada para atau kaum-kaumnya, mengatakan ketika ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka semuanya sepakat Allah yang menciptakan. Tapi tauhid apa yang namanya? Tauhid ar-rububiyah. Belum memasukkan mereka dalam keislaman. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah, barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi bagian atas itu. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Matan bagian atas itu ya. Wastiza'uhum wa tafdiluhum dina abaihim al-mukhalif li dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini. Perbuatan mereka mengejek-ejek, mengolok-olok, dan mereka lebih mengutamakan agama bapak-bapak mereka yang menyelisihi agama Rasulullah SAW. Lihat ini, agama nenek moyang kata mereka. Ini udah agama mbah kami,
Mbah-mbah kami dahulu mengajarkan seperti ini ya kami ikutin. Taklid dengan apa? Pendahulu mereka yang tidak saleh. Taklid kepada apa? Nenek moyang mereka. Inilah yang sering antum jumpai, sering kita jumpai di masyarakat yang awam, yang jauh dari ilmu yang benar, seringnya ini dalilnya. Mbah kami dulu sudah melakukan seperti ini. Ritual ini sudah dilakukan mbah-mbah kami, turun temurun dari nenek moyang kami. Coba lihat itu. Nah, seharusnya kalau mereka paham agama yang benar, mereka akan menyandarkan kepada as-salafus saleh, para pendahulu yang saleh gitu loh ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kita lihat bagaimana wa ma'a hadza kull. Nah, wa ma'a hadza kull yusarrih haula asyayatin al-maradah al-jahalah anna al-baduwa aslamu walau jara minhum dzalika kullih. Nah, lihat ini. Atau walau jara minhum dzalika kullih, artinya bersamaan dengan ini mereka sudah mengolok-olok agama yang benar, lebih mengedepankan, mengutamakan agama bapak-bapak mereka yang berseberangan dengan agama Rasulullah SAW. Bersamaan dengan ini semuanya, nah terang-terangan barakallahu fiik, mereka itu para setan yang mengajak kepada kesesatan, orang-orang bodoh mengatakan bahwasanya, lihat ini, mereka mengatakan terang-terangan bahwasanya al-badwa, apa badu kemarin ini? Yang kita lewati kemarin, orang-orang yang tinggal di pelosok, di pedalaman, orang Badui, mereka itu sudah masuk Islam, walaupun terjadi di antara mereka itu semuanya. Bayangkan itu. Jadi menurut mereka orang-orang Badui yang tinggal di pelosok, di pedalaman itu, walaupun mereka mengedepankan agama mbah-mbah mereka, walaupun mereka berseberangan dengan agama Rasulullah SAW, selama mengucapkan la ilaha illallah cukup katanya. Allahumma musta'an, tidak cukup. Li'annahum yaqulun la ilaha illallah. Inilah syubhat mereka. Karena mereka mengatakan apa? Yang penting kan ini katanya. Yang penting kan mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Wa lazimu qaulihim annani nam. Wa lazimu qaulihim, lihat ini. Kalau kita lihat versi mereka akhirnya parah, kita lihat. Wa lazimu qaulihim annal yahuda aslamu li'annahum yaqulunaha. Berarti yang kalau versi mereka seperti ini mengharuskan ucapan mereka ini bahwasanya orang Yahud pun Islam. Orang Yahud pun mereka beragama Islam. Dikarenakan mereka sudah mengucapkan kalimat tersebut la ilaha illallah. Kita katakan kalau cuma mengucapkan saja tidak cukup. Jadi pahami ya? Harus apa kemarin? Harus merealisasikan, mewujudkan keharusan atau konsekuensi daripada makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, an-nafyu wal isbat harus. An-nafyu wal isbat, rukun itu harus. Nah, kita lihat dikit lagi, perhatikan. Wa aidan kufru haula'i aghlad min kufrin yahud bi at'afin mudha'afah a'ni al-bawadi al-muttasifin bima dzakarna. Lihat ini. Dan juga kekufuran mereka-mereka ini lebih parah dibandingkan kekufuran orang Yahud dengan berlipat-lipat. Yang aku inginkan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang Badui yang tinggal di pelosok tadi itu, yang mereka apa? Muttasifin, yang mereka tersifati dengan yang kami sebutkan. Jadi mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi lebih mengedepankan agama mbah-mbah mereka gitu loh. Lebih mengedepankan agama nenek moyang mereka dan mengolok-olok mengejek agama Islam. Paham belum? Nah, inilah beliau sampai menyebutkan bahwasanya kekufuran mereka bahkan lebih parah gitu loh dibanding kekufuran orang Yahud. Nah, karena apa? Karena parahnya apa? Cuman mengandalkan ucapan la ilaha illallah, kemudian apa? Nah, mereka tetap mengikuti syariat bah-bah mereka, nenek moyang mereka. Kita lihat bawahnya itu biar tambah jelas. Qala asy-syekh Shalal Fauzan sabahullah, al-Yahud yaqulun la ilaha illallah. Orang-orang Yahud mengatakan la ilaha illallah, lakin akan tapi lamma lam ya'malu biha saru aghladzal umam kufran wal iyad billah. Lihat ini. Orang-orang Yahud mereka manakala mengucapkan la ilaha illallah, akan tapi tatkala mereka tidak mengamalkan dengan ucapan tersebut, enggak mengamalkan dengan ucapan la ilaha illallah, enggak mengamalkan kalimat la ilaha illallah kandungan yang terisi di dalamnya, maka mereka menjadi umat yang paling kufur wal iyad billah. Wa mislum, dan mereka seperti mereka. Maksudnya orang-orang tadi itu yang pertama tadi itu, yang semisal orang Yahud ini,
Man i'taqada hadhil aqidah, orang yang meyakini seperti akidah ini. Mirip kan? Cuman ini mereka mengatasnamakan Islam. Kami muslimun katanya. Kami udah mengucapkan la ilaha illallah. Cuman kami lebih mengedepankan agama mbah-mbah kami. Lebih mengedepankan ajaran nenek moyang kami. Mirip enggak kira-kira dengan orang Yahudi ini? Mirip. Kalau orang Yahudi mengatakan la ilaha illallah, mengatakan saja loh ya, itu belum bisa dikatakan muslim. Jadi pahami? Nah, ini orang ini mengatakan apa? Kami beragama Islam, tapi kami ngikutin ajaran nenek moyang kami. Agama yang dibawa oleh Rasulullah itu agama yang tidak benar. Sama, mirip. Cuman bedanya karena ini mengaku apa? Muslim, yang satunya Yahudi. Nah, samanya dalam hal apa? Ucapan la ilaha illallah aja. Kalau kita barakallahu fi, kita bandingkan seperti itu. Jadi miripnya mirip. Nambahkan nama barakallahu fi yang seperti itu berbahaya. Ngaku muslim tapi prakteknya justru berseberangan dengan ajaran agama Islam. Wallahu a'lam bissawab, ini yang kita ambil karena masih panjang. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Rasulullah assalamatu wal afiyah walhamdulillah.